Annyeonghaseyo. Kenapa saya bilang annyeong? Karena di sini saya akan membahas konser K-pop membantu ekonomi suatu negara. Halo, nama saya Faizal Aradati Arzujli. Kalian bisa panggil saya Faiz or Ais, anything. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah topik yang mungkin sangat dekat, yaitu konser K-pop. Ayo, di sini siapa yang K-popers ya, disebut K-popers bagi orang-orang yang suka K-pop. Saya juga termasuk loh. Banyak orang menganggap konser K-pop itu hanya hiburan semata, seperti konser-konser pada umumnya. Namun sebenarnya di balik gemerlapnya panggung, musik dan antusias para penggemar, terdapat dampak ekonomi yang besar bagi suatu negara yang mengadakan konser K-pop. Setiap kali konser K-pop diadakan, ribuan bahkan ratusan penggemar datang untuk menonton idol mereka. Siapa idol-idol kalian yang sudah konser di Indonesia? Hal ini tentu dapat memberikan dampak positif yang baik bagi suatu negara. Hotel di sekitar venue akan padat oleh bookingan para penggemar K-pop yang akan menonton. Transportasi umum maupun online mengalami peningkatan penumpang, dan restoran bahkan tempat-tempat UMKM di sekitar venue pasti akan banyak pengunjung. Dalam beberapa tahun terakhir, popularitas K-pop sangat berkembang di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Berdasarkan artikel dari Kompasiana yang membahas dampak ekonomi konser K-pop di Indonesia dapat meningkatkan pendapatan sektor bisnis lokal dan membantu peluang usaha baru di masyarakat. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga berencana untuk meningkatkan konser K-pop di Indonesia sebagai bagian diplomasi, budaya, dan kerjasama ekonomi kreatif dengan Korea Selatan. Siapa di sini yang setuju dengan Presiden Prabowo untuk konser K-pop diadakan lebih sering di Indonesia? Saya. Karena banyak ya idol-idol yang belum konser di Indonesia, dan kita menantikan antusias K-popers di Indonesia itu banyak sekali, Pak. Jadi tolong realisasikan ya. Rencana ini muncul setelah beliau kunjungan ke Korea Selatan untuk melakukan diplomasi dan pertemuan dengan Presiden Korea Selatan, yaitu Lee Jae-myung di Chongwon-dae atau Blue House di Korea Selatan. Hal ini membuktikan bahwa konser K-pop kini tidak hanya dipandang sebagai hiburan, tetapi juga sebagai peluang ekonomi dan hubungan internasional. Kita dapat memahami bahwa industri hiburan memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jika dikelola dengan baik, konser musik internasional dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pemasukan negara, sekaligus memperkenalkan Indonesia kepada dunia bagi para turis yang datang dari luar negeri untuk menonton konser di Indonesia. Oke, sebagai penutup, kita dapat simpulkan bahwa konser K-pop budaya bukan hanya sekedar hiburan bagi para penggemar, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang nyata. Sekian dari saya, annyeong.